Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliandani dengan NIM S1S1242020, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Aloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang apa itu statistik, apa itu analisis regresi linear sederhana, serta contohnya. Yang ketiga adalah apa metode untuk mengetahui fenomena sebuah variabel dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel lain, serta contohnya juga. Dan yang keempat adalah bagaimana kontribusi statistika pada bidang inventory. Baik, langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu apa itu statistik. Jadi, statistik adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengajian data. Statistik digunakan untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan yang rasional dalam kondisi ketidakpastian. Nah, statistik dapat dibagi menjadi dua cabang utama. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yaitu menggambarkan dan meringkas data dari ukuran-ukuran seperti rata-rata atau median, modus, serta simpangan baku dan grafik yang berupa histogram, diagram lingkaran, dan lain-lain. Yang kedua adalah statistik inferensial. Ini untuk mengambil kesimpulan tentang populasi yang lebih besar berdasarkan data sampel. Contohnya seperti pengujian hipotesis dan analisis regresi. Selanjutnya, yang kedua adalah apa itu analisis regresi linear sederhana. Jadi, analisis regresi linear sederhana adalah salah satu metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji dan memodelkan hubungan linear antar dua variabel. Nah, dua variabel itu yang pertama adalah variabel bebas dan yang kedua adalah variabel terikat. Variabel bebas atau independent variabel itu biasa berupa X atau variabel yang dianggap memengaruhi. Yang variabel terikat atau dependent variabel itu biasanya berupa Y, yaitu variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya, tujuan utamanya untuk analisis regresi linear sederhana adalah untuk menemukan persamaan garis lurus yang paling baik atau cocok dengan data titik-titik pengamatan, sehingga kita dapat memahami hubungan antara X dan Y, memprediksi nilai Y jika diberikan nilai X baru. Nah, komponen utama dalam regresi linear sederhana yang pertama adalah model persamaannya, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y adalah variabel terikat atau yang diprediksi, X adalah variabel bebas atau prediktor, A adalah intercept atau nilai Y ketika X-nya sama dengan 0, B yaitu slope atau koefisien regresi, di mana itu merupakan besaran perubahan Y untuk setiap perubahan satu unit pada X. Ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Sedangkan untuk E itu merupakan error, yang merupakan selisih antara nilai Y observasi dan Y prediksi. Nah, untuk metode pencocokan garis itu biasanya dicari dengan metode least square atau kuadrat terkecil, yaitu meminimalkan total selisih kuadrat antara nilai Y observasi dengan nilai Y prediksi oleh garis. Selanjutnya adalah pengujian signifikasi. Nah, ini dilakukan untuk menguji apakah hubungan yang diamati nyata secara statistik bukan karena kebetulan. Pengujian umumnya pada dua hal, yaitu koefisien regresi atau B, yaitu menggunakan uji T untuk melihat apakah B tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah model secara keseluruhan, yaitu menggunakan ANOVA dan koefisien determinasi. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variabel data. Nilai R kuadrat antara 0 dan 1 atau antara 0% sampai 100%. Nah, semakin mendekati 1, maka semakin baik variabel X menjelaskan perubahan pada variabel Y. Nah, untuk contoh regresi linear sederhananya saya menggunakan software Excel. Nah, di sini saya menggunakan 15 data dengan variabel independen itu budget iklan. Sedangkan variabel dependennya itu penjualan.
Nah, di sini untuk budget iklannya dimulai dari 5 juta sampai dengan 40 juta. Sedangkan untuk penjualan itu dimulai dari 800 unit sampai 4800 unit. Nah, di sini kita akan memulai regresinya. Yang pertama kita masuk pada data. Lanjut pada data analis. Nah, di sini kita pilih regresi, kita klik OK. Nah, untuk input nilainya kita pilih variabel Y, nilai dari variabel Y-nya. Untuk input X juga kita ambil pada variabel X, yaitu budget iklan. Lanjut di sini yang label kita centang. Untuk confidence levelnya kita tulis 95%. Untuk output range-nya itu untuk menyimpan outputnya, kita simpannya di sini. Nah, selanjutnya kita centang juga untuk residual plot. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita telah berhasil membuat regresinya. Nah, seperti yang ada di layar bahwa regresi statistiknya menghasilkan multiple R-nya yaitu 0,997670111. Sedangkan untuk R square-nya itu 0,99534565. Adjusted R square-nya yaitu 0,994957787. Sedangkan untuk standar error-nya yaitu 0,8191147235. Nah, untuk observationnya yaitu 14. Nah, di sini dapat dilihat juga inovanya telah jadi dengan regresi DF-nya sama dengan 1, SS-nya sama dengan 1721,948, MS-nya sama dengan 1721,948, F-nya sama dengan 2566,233. Untuk defense F-nya yaitu 2, sekian. Nah, untuk residualnya itu DF-nya 12, SS-nya 8,05, MS-nya 0,67, F-nya tidak ada, dan significance-nya tidak ada. Untuk totalnya ya DF sama dengan 13, SS-nya sama dengan 1730. Nah, di sini untuk intercept-nya dengan koefisien 4,8, standar errornya yaitu 0,56. Sedangkan untuk tesnya itu 8,6. P-value-nya itu 1,7, lower 95% itu 93,6, dan seterusnya. Nah, untuk residual outputnya di sini terlihat bahwa observation 1 itu predikat 8 sama dengan 13,6. Jadi ini semakin budgetnya semakin tinggi, maka predikatnya juga semakin tinggi, dan residualnya dimulai dari -1, -0, -0. Nah, ini tidak menentu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogramnya. Kita menggunakan ini salah.
kita salin dulu 15 data, kita pilih insert grafik. Nah, setelah jadi scatter plotnya, nah di sini dapat dilihat bahwa semakin tinggi budget iklannya, maka semakin banyak penjualan per unitnya. Dengan grafik semakin naik ke atas. Nah, di sini ya untuk yang warna biru ini adalah budget iklan, yaitu dalam jutaan. Sedangkan untuk yang warna orange ini adalah penjualan dalam ratusan unit. Nah, selanjutnya kita coba buat histogramnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini dapat dilihat bahwa grafiknya itu naik, semakin tinggi budget iklannya, maka semakin tinggi juga untuk jumlah penjualannya. Nah, itulah contoh dari regresi linear sederhana. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu metode untuk mengetahui fenomena sebuah variabel dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel lain. Nah, untuk metode untuk menganalisis fenomena multivariabel itu ketika suatu variabel dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel lain. Nah, untuk mengetahui dan mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen, metode statistik yang paling tepat dan umum digunakan adalah analisis regresi berganda atau multiple regresi analysis. Metode ini merupakan jantung dari pemodelan kausalitas dalam statistika inferensial yang memungkinkan peneliti mengisolasi dan mengkuantifikasi pengaruh dari masing-masing faktor prediktor secara simultan sambil mengontrol pengaruh dari variabel lain dalam model. Nah, prinsip dasar analisis ini terletak pada pembentukan suatu model linear yang menghubungkan variabel dependen yaitu Y dengan serangkaian variabel independen misalnya X1, X2, X3, dan X seterusnya. Bentuk persamaan umumnya adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X1, beta 2 tambah beta 2 kali X2 tambah beta sekian sampai dengan E. Nah, di sini beta 0 adalah intercept atau nilai X ketika semua X bernilai 0. Nah, beta satunya hingga beta X itu adalah koefisien regresi parsial yang menunjukkan besarnya perubahan pada Y untuk setiap unit perubahan pada X tertentu dengan asumsi variabel X lain konstan. Dan E adalah komponen error yang menangkap variabel yang tidak dijelaskan oleh model. Nah, proses analitiknya melibatkan beberapa tahap kunci. Yang pertama, spesifikasi model, di mana peneliti menentukan variabel apa yang akan yang diduga memengaruhi variabel dependen berdasarkan teori atau pengetahuan substantif. Kedua, yaitu estimasi parameter. Biasanya menggunakan metode ordinary least
square atau OLS yang mencari nilai koefisien yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai Y dengan Y yang diamati dan nilai Y yang diprediksi oleh model. Ketiga, menguji signifikasi dan diagnostik model. Ini termasuk menguji signifikasi model secara keseluruhan, misal dengan uji F pada tabel ANOVA dan signifikasi masing-masing koefisien atau dengan uji T. Nah, ukuran koefisien determinan atau R kuadrat dan R kuadrat yang disesuaikan atau adjusted R kuadrat digunakan untuk menilai seberapa baik variabel dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen secara kolektif. Namun, penggunaan regresi berganda mensyaratkan pemenuhan asumsi klasik agar hasilnya tidak bias dan valid. Nah, asumsi-asumsi tersebut meliputi linearitas, yaitu hubungan antara variabel dependen dengan independen. Yang kedua adalah independensi observasi atau tidak ada autokorelasi. Selanjutnya adalah homoskedastisitas atau varian error yang konstan. Selanjutnya adalah tidak ada multikolinearitas di mana antar variabel independen, yaitu walaupun kolinearitasnya tinggi dapat dideteksi dengan VIF. Selanjutnya adalah variance inflation factor dan normalitas distribusi error. Nah, pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini perlu dideteksi melalui analisis residual dan diatasi dengan transformasi data atau penggunaan metode estimasi alternatif sebelum menarik kesimpulan. Dari regresi multiple variabel atau beberapa variabel, di sini saya menggunakan software Excel juga sama dengan yang variabel regresi sederhana. Namun di sini untuk variabel dependennya saya menggunakan harga. Di sini merupakan contoh dari tanah, penjualan tanah. Nah, di sini untuk variabel dependennya yaitu harga. Di sini saya menggunakan 15 data. Nah, dimulai dari 800 juta sampai dengan yang tertinggi adalah 1.500. Nah, untuk variabel independennya di sini terdapat 3, yaitu X1-nya sama dengan luas dalam M kuadrat, X2-nya sama dengan jumlah kamar, dan X3-nya adalah usia bangunan. Nah, untuk melakukan regresi linear beberapa variabel atau multiple variabel, di sini sama dengan cara yang regresi sederhana. Kita akan masuk pada data analis. Nah, di sini kita pilih regresi dan kita klik OK. Nah, untuk input dari Y-nya itu kita ambil nilai variabel dependen, yaitu harga. Nah, kita input nilai dependennya. Untuk nilai X-nya kita ambil dari semua nilai dari variabel independen, yaitu mulai dari X1, X2, dan X3. Oke. Nah, ini sudah. Untuk labelsnya sama dengan regresi sederhana, kita checklist juga. Untuk output range-nya atau penempatan outputnya, saya akan menyimpannya di G. Nah, di sini saya checklist juga untuk residual plots-nya. Nah, dan selanjutnya adalah kita klik OK. Nah, di sini telah berhasil kita membuat regresinya dengan multiple R-nya sama dengan 0,99 sekian, R score-nya sama dengan 0,993 sekian, adjusted R score-nya sama dengan 0,991, standar error-nya sama dengan 29,92 sekian,
Untuk observationnya itu 14. Untuk inovasinya sendiri, untuk regresi DF-nya sama dengan 3, SS-nya 1427930, sekian, MS-nya 4759760, sekian, F-nya sama dengan 531, sekian, dan signifikasinya 2,5 sekian. Nah, untuk residualnya DF-nya sama dengan 10, SS-nya 8954, sekian, dan MS-nya sama dengan 895, sekian, dan tidak terdapat F dan significance. Nah, untuk totalnya di sini DF-nya sama dengan 13, untuk SS-nya sama dengan 1436885,714. Nah, di sini ada juga untuk interceptnya. Interceptnya itu terdapat koefisien, standar error, test time, p-value, dan lower 95%, U-curve 95%, lower, upper 95% semua. Nah, di sini untuk nilainya dapat dilihat pada layar. Nah, di sini juga ada residual outputnya. Di sini residual outputnya, di sini yang diprediksi itu yang 800. Di sini dapat dilihat yang observasi pertama yaitu 672,51, sedangkan untuk residualnya itu min 22. Ini lumayan tinggi ya, min 22-nya. Nah, untuk gambar dari plotnya yaitu dapat dilihat di sini titik-titik warna biru. Vertical axis. Sekarang kita akan membuat histogramnya. Salah. Dapat dilihat bahwa di sini sangat tidak menentu apakah selalu naik atau selalu turun. Kita coba lihat grafiknya. Oke. Untuk grafiknya sendiri di sini lumayan teratur ya, maksudnya dari bawah naik ke atas tanpa ada grafik yang menurun atau ya seperti itu. Oke. Nah, dan itu mungkin untuk penjelasan dari praktik regresi multivariabel dengan menggunakan software Excel. Nah, selanjutnya kita masuk pada nomor 4 atau nomor terakhir. Nah, untuk nomor 4 yaitu bagaimana kontribusi statistika pada bidang inventory. Jadi, kontribusi statistika pada bidang inventory itu memberikan kontribusi fundamental dan sangat praktis dalam bidang inventory atau manajemen persediaan. Di era bisnis modern yang kompetitif, mengelola stok secara efektif bukan lagi sekadar seni, tetapi ilmu yang didukung oleh analisis statistik yang canggih. Kontribusi ini terwujud dalam beberapa aspek kunci. Yang pertama adalah statistika memungkinkan peramalan permintaan atau demand forecasting yang akurat. Dengan menggunakan teknik seperti time series analysis, exponential smoothing, dan regresi,
Perusahaan dapat memprediksi jumlah produk yang akan diminta di masa depan berdasarkan data historis. Ini mencakup pola musiman, tren pertumbuhan, dan fluktuasi acak. Misalnya, toko label dapat menggunakan data penjualan 3 tahun terakhir untuk memprediksi permintaan jaket di musim hujan mendatang, sehingga dapat menyiapkan stok optimal tanpa kelebihan atau kekurangan. Yang kedua adalah statistik menjadi dasar perhitungan ekonomi order quantity atau AOQ dan safety stock. AOQ adalah formula statistik yang menentukan jumlah pesanan paling ekonomis dengan mempertimbangkan biaya pemesanan, tingkat permintaan, dan biaya penyimpanan. Sementara itu, safety stock dihitung menggunakan konsep distribusi normal dan standar deviasi untuk mengantisipasi ketidakpastian. Rumusnya melibatkan faktor Z atau berdasarkan tingkat lainnya yang diinginkan, deviasi standar permintaan, dan waktu tunggu. Nah, ketiga adalah statistika membantu menentukan reorder point atau ROP secara optimal. ROP adalah titik ketika pesanan baru harus dilakukan yang dihitung sebagai rata-rata permintaan harian dikali dengan lead time tambah safety stock. Tanpa statistika, penentuan ROP sering didasarkan pada intuisi yang berisiko menyebabkan stock out atau overstock. Nah, yang keempat adalah analisis ABC menggunakan prinsip statistik Pareto, yaitu 80/20 untuk klasifikasi inventory. Barang dikelompokkan menjadi kategori A, kategori B, dan kategori C. Di mana kategori A ini 20% item dan 80% nilai, diawasi ketat dengan forecasting detail. Untuk kategori B ini 30% item, 15% nilai, yaitu pengelolaan moderat. Untuk kategori C yaitu 50% item dan 5% nilai, yaitu pengelolaan sederhana. Prioritas ini mengoptimalkan alokasi sumber daya dan perhatian manajemen. Kelima adalah statistika digunakan dalam analisis usia persediaan atau inventory aging dan perputaran stok atau inventory turnover. Rasio perputaran yang dihitung sebagai harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan memberikan wawasan tentang efisiensi manajemen inventory. Analisis tren rasio ini dari waktu ke waktu dapat mengungkapkan masalah opsional atau perbaikan kinerja. Nah, kontribusi statistika dalam inventory pada dasarnya adalah transformasi ketidakpastian menjadi parameter yang terukur dan dapat dikelola. Nah, dari ketidakpastian permintaan pelanggan, ketidakpastian waktu pengiriman supplier, hingga variabilitas dalam proses internal, semuanya dikualifikasi menjadi angka yang kemudian menjadi dasar keputusan yang rasional, mengurangi biaya, meningkatkan layanan, dan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan nomor 1 sampai nomor 4 ini, saya menyimpulkan ada beberapa poin kunci. Yang pertama, statistika bukan sekedar angka dan tabel, melainkan bahasa untuk memahami dunia data. Dari memahami konsep dasar hingga menerapkan analisis inferensial, statistik memberikan kita kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam kondisi ketidakpastian. Yang kedua, analisis regresi, baik sederhana maupun berganda, adalah alat yang paling powerful untuk mengungkap hubungan dan pola dalam data. Seperti yang kita lihat dalam contoh, regresi linear sederhana membantu kita memahami hubungan antara dua variabel, sedangkan regresi berganda memungkinkan kita menjelaskan fenomena kompleks di mana suatu hasil dipengaruhi oleh banyak faktor secara simultan. Ketiga, aplikasi praktis statistik sangat luas. Salah satunya dalam manajemen inventory yang cerdas melalui forecasting permintaan, perhitungan EOQ, safety stock, dan analisis ABC.
Statistika mengubah ketidakpastian bisnis menjadi keputusan yang terukur dan optimal. Nah, mengurangi biaya, menghindari kehabisan stok, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, dan yang terpenting adalah keterampilan statistika. Seperti yang kita praktikkan dengan Excel tadi, telah menjadi literasi esensial di era digital, baik saya sebagai mahasiswa atau profesional bisnis, peneliti atau pengambil kebijakan. Kemampuan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan data dengan benar adalah kompetisi yang akan membedakan kita. Data adalah minyak baru, tetapi seperti minyak mentah, data harus disuling dengan untuk menjadi berharga. Statistika adalah proses penyulingannya, mengubah data mentah menjadi wawasan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi nilai. Nah, itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.